Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo sahabat JKN. Ya, balik lagi bersama kita di BPJS On Air-nya KC Tapak Tua. Ya. Oke, ini hari ini kita kedatangan tamu siapa ya? Maci ya? Maci Agus ya. Maci Agus ya. Boleh diperkenalkan dulu Kak dirinya? Oke, perkenalkan, nama saya Agustiana, saya Duta BPJS Kesehatan Cabang Tapak Tua. Terima kasih Kak Agus ya. Sudah bersedia menjadi bintang tamu kita pada hari ini ya. Kak Agus, apa kabar Kak Agus? Alhamdulillah sehat luar biasa. Super ya. Kan berbicara kepesertaan nih Kak. Iya. Kita di BPJS itu kan ada Kak, kepesertaannya kan beda-beda jenis segmennya. Benar Ya. sekali. Boleh nggak Kak dijelasin Kak sedikit apa aja segmen di BPJS Kesehatan nih Kak? Nah, jadi gini, kepesertaan JKN itu terbagi dari dua segmen. Ada yang namanya PBI dan ada juga non PBI. Yang PBI itu penerima bantuan iuran, yang non PBI berarti bukan dari penerima bantuan iuran. Nah, itu terbagi lagi dari beberapa segmen. Ada yang penerima bantuan dari pemerintahan daerah. Kalau kita di sini di Aceh itu namanya JKA ya. Nah, ada yang namanya dari penerima bantuan dari pemerintahan pusat atau PBIJK. Kalau zaman dulu namanya itu Jamkesmas ya. Jadi kalau orang awam, masyarakat awam lebih mengenal JKA dan Jamkesmas. Nah, kemudian ada juga namanya pekerja perma upah. Nah, ada dianya segmen badan usaha, ada PNS daerah, PNS pusat. Nah, itu segmennya digolongkan ke segmen non PBI. Nah, itu dia. Ini tadi ada khusus ya Kak, khusus di Aceh ya. Kan ada segmen sendiri kan? JKA ya? Ya, Oh, JKA iya, Kak. ya. Boleh nggak Kak dijelasin Kak, sebenarnya kan masyarakat tahunya gratis nih. Iya. Nah, sebenarnya nggak gratis kan Nggak Kak? gratis. Nah, boleh nggak Kak dikasih tahu dulu biar teman-teman tahu nih kan JKA itu sebenarnya gimana sih prosesnya gitu. Nah, alhamdulillahnya di Aceh ini kita masih ada namanya program JKA ya. Nah, Jaminan Kesehatan Aceh. Nah, itu programnya masuk ke segmen yang kita jelaskan tadi, Ya. PBI, penerima bantuan iuran. Nah, jadi pemerintahan provinsi kita ada namanya program JKA di mana khusus untuk rakyat Aceh dalam tanda kutip ya, kurang mampu itu bisa didaftarkan ke JKA. Nah, iurannya gratis. Gratis arti kata Pemprov kita yang bayar. Jadi masyarakat tinggal menikmati yang sudah difasilitasi oleh pemerintah provinsi kita. Itu Kak nggak bisa sembarang orang juga kan masuknya. Iya. Nah, itu yang bisa siapa aja Kak? Nah, dalam tanda kutip tadi masyarakat kita kurang mampu, yang belum memiliki pekerjaan. Nah, jadi kalau misalkan masyarakat Aceh kita yang memang dianya termasuk orang mampu, ada sawit 10 hektar ya kan? Bisa ya, Kak, enggak. ya? Jadi ada memiliki badan usaha, mampu, mungkin gelangnya kuning juga di tangan ya, itu termasuk orang mampu ya di Aceh. Kebanyakan orang Aceh ini mampu, banyak yang mampu. Amin. Oke, Kak, ini nanya dari Tuan Berkumis nih Kak. Oh, itu udah kenal saya siapa Ya, itu? udah kenal ya. Mau tanya dulu, BPJS-nya penerima upah, tapi pas berhenti kerja BPJS-nya udah nggak aktif lagi. Nggak Apakah denda saat mengaktifkan kembali? Nah, Gimana Kak? gimana tuh Kak? Oh, Apakah ada iya. dendanya mau reaktivasi nih Kak? Oh, jadi gini, kalau misalkan ini misalnya Om Alek nih Iya. terdaftar memiliki satu PT nih, PT tambang lah Om ya. Amin. Ya. Nah, jadi Om Alek ini mempekerjakan lah pekerjanya barang 1000 ya kan. Nah, ternyata ada satu pekerja yang dimana mereka mungkin sudah lewat PNS ya. Jadi keluar dari Perusahaannya. iya dari Ya. perusahaan tambang nih tadi. Nah, jadi didaftarkan ke PNS-nya. Nah, tapi kalau misalkan memang dia sudah tidak bekerja lagi, mungkin ada kesalahan atau apa, dikeluarkan dari perusahaan, jadi mereka bisa mendaftarkan kembali karena statusnya tadi yang ditanggung oleh perusahaan tambang ini kan sudah nonaktif. Ya. Nah, jadi bisa didaftarkan kembali. Dalam arti kata kalau misalkan memang peserta ini mampu, daftarkanlah sebagai peserta mandiri. Ya. Gitu. Kalau nggak mampu, Kembali lagi ya, kembali lagi. Ke daerahnya. Kalau Ke kalau daerah dia masing-masing. misalkan dia ke JKA kurang mampu,
tanda kutip Oke. ya, Iya. bisa ke JKA. Iya, Yang berarti- penting kakak KTP Aceh, ya, Aceh Iya, ya. benar sekali gitu ya, Tuan Berkumis. Jadi terkait dendanya nggak ada kalau untuk mengaktifkan kembali gitu ya. Oke, Kak. Terima Kita kasih. lanjut Kak, pertanyaan dari ujung Sumatera. Jauh nih Kak, jauh ujung nih. Sumatera nih Ini, Kak. ini Om Alex nih yang jawab Sumatera ya. mana Om, dulu Om, nih ya? ya. Sumatera mana dulu kan? Iya. Oh, iya. Kita kan Sumatera bagian apa nih? Iya, ini Kalau kayaknya pegawai dia nyambung pertanyaan tadi Iya. aja ya. Kalau pegawai pegawai P3K P3K itu gimana, Kak? Masuk ke segmen apa Nah, gitu ya segmen apa mungkin dia, ya? Kak? Gitu. Nah, jadi P3K ini kita lihat dulu apakah si peserta ini P3K yang iurannya itu istilahnya rekrutnya dari kementerian. Ya. Nah, Oke. itu masuk ke P3K pusat. Nah, Kalau misalkan ke daerah itu Oke. masuk ke P3K daerah. Nah, kalau untuk pendaftarannya itu syaratnya hampir sama dengan pegawai, dengan PNS ya, melengkapi SK dari P3K, kemudian daftar gaji yang memang iurannya sudah terpotong. Kita kan ada iuran nih, Ya. iuran 5%, 4% dari pemberi satu kerja, 1% dari dari pekerja. Oke, Pekerja. nah jadi kalau misalkan di daftar gaji itu sudah tertera pemotongan iuran JKN, berarti mereka berhak didaftarkan sebagai pegawai P3K. Oke, Itu ya untuk seperti pegawai. itu ya, Kakak ujung Sumatera. Ya. Kak, lanjut Kak, ada pertanyaan dari Mas Abil ya kan. Oh iya, ini mendalam nih pertanyaannya nih ya. Kak mau tanya, kalau BPJS saya sebelumnya mandiri, terus kakak saya udah pindah ke Aceh, bisa nggak saya masuk JKA katanya? Oh Gimana iya tuh, Kak? ya. Kayaknya dia ada berkeluarga di Aceh. Oh Iya, iya, di amin sana. diaminkan Amin, ya. ya. Ah, semoga penduduk Aceh tambah rame ya. Nah, jadi gini, kalau sebelumnya ini ada masyarakat kita atau ada peserta yang memang sebelumnya dia memiliki KK Medan terdaftar sebagai peserta PBPU. Ya, betul. Nah, ternyata dia sudah kita bilanglah kurang mampu lah ini ya. Oke. Mohon maaf. ya Bil. Nah, jadi pindahlah ke Aceh. Kita lihat Oke. dulu. Kalau statusnya sudah nonaktif data kepesertaannya sebagai peserta mandiri, itu bisa kita daftarkan ke JKA Oke. dengan membuktikan surat kurang mampu dan juga surat keterangan sakit kalau misalkan dia mengakses layanan. Iya. Tapi kalau misalkan dia tidak mengakses layanan itu belum bisa ya didaftarkan Oke. ke JKA. Nah, Jadi- jadi harus ada surat akses layanan dari puskesmas, rumah sakit, fasilitas kesehatan. Iya, betul. Oke, gitu ya Mas Abil Jadi untuk bisa. pertanyaannya. Jadi kalau misalkan ada masyarakat Medan yang sebelumnya sebagai peserta PBPU sudah tidak berdaya lagi ya Iya. membayarkan iurannya Tanda- tertunggak sudah 6 bulan itu bisa. Tapi kalau misalkan tunggakannya belum 6 bulan belum bisa Belum kita bisa alihkan. kita alihkan Walaupun ke kakaknya kakak Aceh. Iya, ya, benar. Gitu ya. Untuk Oke. Mas Abil. Mas Abil gitu Selanjutnya? ya. Semoga terjawab ya Mas Iya. Abil. Ini selanjutnya Saya dari Sepet Gareng. Sepet Oh, Gareng. Iya, Ya. apa nih? Mungkin ada Mungkin ada nama unik ya, nih, Ya, ya. nama unik iya, ya. iya. Nah, Ini pertanyaannya apa Alex? Kak, kalau misal mau pindah Vaskes cuma belum pernah cek kehamilan di Vaskes 1, bisakah katanya? Nah, Oh, pindah iya. Vaskes nih, Kak. Pindah Bisa nggak? Vaskes, Kak. Oh Pindah iya. Vaskes. Nah, Iya. jadi untuk pindah Vaskes itu sebenarnya gini, pemilihan Vaskes tingkat pertama itu haknya si peserta ya. Iya. Peserta apa? Peserta JKN. Benar. Nah, jadi mereka bisa memilih Vaskes itu yang terdekat dengan domisili. Iya. Istilahnya pada saat sakit, pada Gampang- saat gampang iya aksesnya, Kak, aksesnya ya lebih Iya. cepat ya, nggak harus naik Jauh-jauh. mobil rental lagi ya kan ke sana ya. Atau ada jet privat ke sana ya, nggak usah Oke. perlu lagi. Nah, jadi itu perpindahan Vaskes 3 bulan sekali. Tapi kalau misalkan ternyata dia pindah tugas ataupun ternyata dia pindah domisili, itu lebih kurang dari 3 bulan boleh ya, Boleh. asal diperlihatkan buktinya bahwasannya memang ada SK perpindahan dan juga domisilinya sudah berpindah. Nah, tapi kalau misalkan belum 3 bulan domisili belum berpindah, SK pun tidak ada, Iya. itu bisa kita mengakses layanan ke fasilitas tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 3 kali kunjungan. Selama Maksimal dalam satu ya, bulan, satu gitu bulan, ya. ya. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi kehamilan bisa dicek ya, walaupun Nah. belum ada perubahan. Tapi janji ya, kalau misalkan Dipindah. sudah tiga kali dalam sebulan tuh melakukan kunjungan ke Vaskes itu saja, berarti bulan depan pindah. harus wajib Iya, pindah. gitu. Karena selanjutnya nggak mau dilayani juga ya. Oke, lanjut Alex. Lanjut, tadi Tuan Berkumis tadi udah ya pertanyaan sama. Selanjutnya It's Mirian.
Bang mau nanya apa betul Pemko akan mengcover BPJS buat ojol yang akan ditanggung Pemko 100% untuk ojol? Oh, Wih, sama nah, juga sama ya. itu Peraturannya sama belum juga. ini Belum ya. ada ya Oh, peraturannya. peraturan. Tapi kalau misalkan sudah ditetapkan Iya. peraturannya oleh BPJS Presiden, siap siap menjalankannya. menjalankan apa yang Benar. menjadi keputusan dan sudah ditetapkan oleh pemerintah Iya kita. gitu ya Kak X Miriam. Selanjutnya terakhir ya dari Kak Safrizal Darli. Kak izin tanya tentang UHC nih. Hmm. UHC itu apa gitu Ya, maksudnya? UHC Kak? itu apa, Kak? Oh, Universal Boleh Health Coverage Iya. ya. Oh ya. Kebetulan Aceh Aceh itu sudah sudah UHC. UHC, makanya Ya. penduduknya itu Sudah jika menunggak dijamin 6 ya. bulan boleh langsung dialihkan Dialihkan ke ke JKA. JKA. Seperti Gitu itu ya, ya Kak. Kak Safrizal. UHC itu Oke. mencakupan Cakupan di peserta. daerah tersebut. Iya. Iya, iya, sudah bisa menanggung Jaminan seluruhnya. masyarakat Gitu. kita. Oke. Kayaknya waktu sudah Menunjukkan jam istirahat Iya, ya, dan- Alex ya. ya Oke. karena waktu kita juga terbatas, Terbatas, ya Bang. ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau bertanya juga bisa ke DM ya dikirimkan Bang. ya, Ya, DM saja ya, dikirim ke pesan ke JKN Batuah ya. Kanan nanti Dusun dibantu Batuah. jawab. dan jangan lupa di follow Dan juga juga ya. gitu akun TikTok dan Instagram. Iya. Instagramnya ya, JKN_Batuah Batuah gitu ya Boleh teman-teman. bertanya di sana ya. Iya. Oke, kayaknya Nah, udah cukup ya. udah Alex. cukup Sudah kayaknya. azan juga. Iya. Terima kasih Boleh. ya yang sudah bergabung Terima ya kasih. di Terima kasih. JKN Batuah. Dari Kak Agus ada closing statement mungkin Kak? Ya, terakhir. jadi gini kebetulan ada azan juga ya. Ya. Pastikan kepesertaan kita sendiri aktif Iya. ya. Kemudian baru kita pastikan keluarga terdekat dan yang lain. Nah, untuk mengecek aktifan peserta itu bisa melalui Pandawa ya 0811 8165 Baik. Oke. Jadi supaya kalau misalkan pada saat mengakses layanan kita sudah tidak disebutkan lagi oleh karena kepesertaannya non aktif ya. Nah itu sediakan payung sebelum hujan. Iya, seperti itu ya. Gitu Baik, ya, terima teman-teman kasih ya. juga Terima untuk kasih. Kak Agus Ya, telah sama-sama bersedia Om menjadi Alek, narasumber Om Zin. kita pada hari ini. Ya. Kita tutup ya Bang Ya, Dimus. kita tutup. Demikian. Karena tadi dimulai dengan salam. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat Bye-bye. siang. Terima kasih semua. teman-teman semua. Ayo.